Nah, sekarang saya akan menjelaskan post-test yang ketiga. Kita baca dulu studi kasusnya. Oke. Ada sebuah perusahaan logistik yang bergerak di bidang pengiriman paket, dan perusahaan tersebut ingin menerapkan semua metode pengiriman sesuai dengan keinginan pelanggannya. Dengan demikian, pelanggannya akan menentukan metode pengiriman yang diinginkan, yaitu ongkir progresif, ongkir regresif, dan ongkir volumetrik. Buatlah program dalam bahasa C atau C++ dengan menggunakan fungsi atau function dalam menyelesaikan kasus tersebut. Oke, di sini saya sudah ada sintaknya. Nah, di sini saya menggunakan header, include IOStream H, include stdio H, include conio H. Nah, IOStream ini berfungsi untuk menampilkan perintah cin, cout. Lalu untuk stdio H itu untuk sebagai inputan, lalu conio H untuk menahan tampilan run. Lalu long progresif. Long itu berfungsi sebagai mengelompokkan bilangan bulat. Long itu hampir sama fungsinya sebagai integer. Lalu berat 1 kurung buka untuk membuka sebuah program. Lalu long ini sama seperti tadi fungsinya. Lalu O sama dengan 5000, JML itu untuk jumlah, lalu koma H. Setelah itu if itu untuk percabangan, maksudnya untuk menjalankan program yang bercabang. Lalu berat 1 kurang dari sama dengan 5. H sama dengan 25.000. Lalu else if berat 1 lebih dari sama dengan 6. Di sini ada jumlah sama dengan berat 1 persen 5. Lalu H sama dengan berat 1 dikurangi jumlah dikali O ditambah 25.000. Lalu return H. Setelah itu, yang kedua long regresif, in berat 2. Lalu long O sama dengan 5.000 jumlah H. Lalu if yaitu seperti yang sudah saya jelaskan, untuk percabangan, yaitu maksudnya untuk menjalankan program yang bercabang. Lalu berat 2 kurang dari sama dengan 5. Lalu H 25.000. Else lagi if berat lebih dari sama dengan 5.000, jumlah sama dengan berat 2 persen 5. H sama dengan berat 2 dikurangi jumlah dikali O plus jumlah dikali 2000. Lalu return H. Nah, ada long volume, yaitu float. Float ini berfungsi sebagai tipe data angka yang berkoma dan dipanggil menggunakan %f. Ada float P, float L, float T, dan float B. Lalu long berat 3. Berat 3 sama dengan P dikali L dikali T dibagi 6.000 dikali B. Lalu berat 3 sama dengan berat 3 dikali B dikali 6.000. Lalu return berat 3. Setelah itu in main. In main berfungsi yang akan dipanggil pertama kali pada saat eksekusi program. In di sini integer, variabel pilih, long berat 1, berat 2, berat 3, P, L, T, B, hasil. Lalu ada cout. Cout ini berfungsi untuk keluaran. Nah, yaitu kita masukkan metode pengiriman barang, lalu slice n untuk garis baru,
Cout lagi 1. Metode pengiriman barang progresif slice and cout lagi 2. Metode pengiriman barang regresif slice and lalu cout 3. Metode pengiriman barang volumetric slice and cout. Metode apa yang Anda pilih? Lalu C-in itu untuk masukkan pilih. Nah, ada CLSCR yaitu digunakan untuk membersihkan layar. Lalu switch itu digunakan untuk menjalankan salah satu pernyataan. Di sini ada pilih, lalu case 1. Case itu lihat pada bagian switch. Case 1. Nah, cout untuk keluarannya masukkan metode progresif. Lalu cout berat barang, C-in berat 1. Hasil sama dengan progresif berat 1. Nah, cout berat barang yang harus dibayar, hasil. Lalu break ini berfungsi untuk keluar dari struktur loop. Lalu kita masuk ke case 2. Sama seperti yang di atas, cuman kita membedakannya yang kedua menggunakan metode regresif. Lalu cout berat barang yang harus dibayar. Regresif berat 2. Lalu break lagi. Setelah itu case 3. Cout metode volumetric, cout panjang barang, C-in P, cout lebar barang, cout tinggi barang, cout berat barang, cout berat barang yang harus dibayar, volume PLTB, lalu break. Lalu default, yaitu digunakan pada perintah switch yang memberi tanda default blok kode yang akan dibuat jika tidak ada kecocokan. Lalu titik 2 printf yang Anda masukkan salah. Setelah itu gauge ini berfungsi sebagai untuk penutup. Lalu kita return di sini sebagai program akhir dengan normal. Lalu kita tutup program dengan menggunakan kurung tutup. Kita coba compile. Oke. Kita run. Nah, metode apa yang Anda pilih, kita masukkan, itu bebas terserah Anda. Saya akan memasukkan yang kedua. Lalu masukkan berat barang. Nah, berat barang yang harus dibayar adalah 100.000. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.